Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2671 Benih Abadi Raja Pinnacle Abyss. Auman mengaum-mengaum. Ga. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan datang untuk menyelamatkan Yue Sangfeng. Ketika tiga benih jurang melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat marah. Tanda seru. Wajah mereka yang sangat ganas mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga pada Wang Xian dan yang lainnya. Masing-masing satu. Ao Phoenix mengunci mereka dengan ekspresi sedingin es di matanya. Melolong. Saat berikutnya, dia berubah menjadi Phoenix naga api bumi petir surgawi. Api dan kilat mengelilinginya saat dia menyerang benih jurang. Aku tidak bisa menangani masing-masing, Ao Xingmu, kita berdua melawan mereka. Mu Zesen tersenyum tipis. Sebagai naga panah, serangan jarak jauhnya menakutkan, tetapi dalam pertempuran jarak dekat, dia lebih lemah dari satu level. 2 atau 3 prajurit level 8 yang abadi adalah pertarungan jarak dekat, dia bahkan tidak bisa bertahan melawan mereka. Namun dalam jarak jauh, serangannya sangat menakutkan. Baiklah, Ao Xingmu menjawab dengan acuh tak acuh, bergegas, membawa percikan dan duri menuju 2 benih level 9. Gemuruh. Suara benih level 9 yang bertabrakan bergema sekali lagi. Bagus. Raja Naga, bantu aku mengikat benih jurang di depanku. Saya memiliki harta karun yang membutuhkan 20 detik untuk mempersiapkannya. Setelah 20 detik, saya dapat melukai para atau bahkan membunuh binatang buas. Seorang penatua dari Sekte Besar Bulan lalu memiliki pandangan yang bersemangat di matanya. Dia menatap benih jurang di depannya dengan ekspresi mengerikan dan berkata kepada Wang Xian. Tidak perlu terburu-buru. Tahan dulu selama beberapa menit. Wang Xian menoleh dan berkata dengan lemah. Dibutuhkan sekitar 4 menit untuk mencapai puncak naga di sini. Selama mereka bisa menahan benih abisal ini selama 4 menit, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk binasa. Penatua dari Sekte Besar dari Bulan lalu sedikit tertegun. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mendengarkan Raja Naga. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih atas kedatangan Istana Naga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Istana Naga telah menyelamatkan Sekte Besar dari Bulan lalu. Berdengung, Wang Xian melayang di langit berbintang sementara batu kilangan 5 elemen melayang di depannya. Dia menatap lebih dari 30 level 8 benih abisal di bawahnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Bas. 5 elemen Millstone berputar dengan kekuatan penuh. Hukum pemusnahan 5 elemen di atasnya sepertinya mampu membungkam semua makhluk hidup. Batu kilangan 5 elemen menyelimuti 2 benih jurang tingkat 8 dan menyerang mereka secara langsung. Penatua hebat dari bulan lalu, yang bertarung melawan 2 benih abisal level 8, buru-buru mengelak ke samping. 2 benih jurang maut level 8 juga ingin mengelak, namun batu gerindra 5 elemen mengejar mereka. Sungai abu-abu waktu melewati tubuh dari 2 biji abisal level 8 yang abadi. 2 benih abisal level 8 langsung mati. Terima kasih Raja Naga atas bantuanmu. 2 tetua sekte besar dari bulan lalu segera berkata dengan rasa terima kasih. Weng, 5 Elements Millstone bergerak dan terus menyerang monster abisal level 8 lainnya. Haha, dengan bantuan Raja Naga, kita pasti akan menang kali ini. Terlalu kuat, Istana Naga juga memiliki 4 prajurit level 9 yang abadi. Terlalu kuat. Seharusnya ada lebih dari 4, Gunung Naga besar itu juga sangat menakutkan. Kami telah melihat 3 monster berduri terbang keluar dari Gunung Naga, mereka semua sama kuatnya. Di bawah, semua ahli dan murid tampak sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Ini terutama terjadi pada murid-murid Sekte Besar bulan lalu. Sang Patriark telah diselamatkan, dan sekarang ada Raja Naga yang telah membunuh benih jurang level 8. Krisis di sini bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Pertempuran berlanjut, tetapi tekanan pada semua ahli dan murid sangat berkurang. Ao Xingmu dan 2 lainnya bertarung melawan 3 biji abisal level 9. Bulan lalu, pemimpin sekte dan 2 lainnya bertarung melawan 3 lainnya. Adapun Patriark bulan lalu lainnya, dia memulihkan diri di samping. Dia terluka parah. Tanpa harta yang kuat, dia tidak akan bisa pulih selama ribuan tahun. Wang Xian membantai benih jurang level 8 satu per satu.
Ahli Raja Abadi tingkat 8 yang dibebaskan akan membunuh benih abisal Raja Abadi tingkat 7. Tekanan pada manusia sangat berkurang. Mereka di sini. 4 menit kemudian, suara gemuruh dari puncak naga terdengar. Wang Xian menoleh dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kali ini, dia tidak siap untuk membiarkan 6 biji abisal Raja Abadi level 9 melarikan diri. Pertama, jebak 3 benih jurang level 9 di sisi Ao Xingmu. Wang Xian segera berkata ke susunan langit. Itu Raja Naga. Puncak naga terbang dan formasi susunan diaktifkan. Monster berduri yang dibentuk oleh 3 formasi susunan segera terbang menuju Ao Xingmu dan yang lainnya. Ketika 3 benih jurang tingkat 9 yang terjerat melihat makhluk kuat lain menyerang mereka, mereka mengeluarkan geraman pelan. Ao Xingmu, Ao Feng Huang, dan Mo Zesen, mari bergabung dan bunuh 3 benih jurang maut level 9 lainnya terlebih dahulu. Monster yang dibentuk oleh formasi melilit 3 biji jurang level 9, dan Wang Xian memerintahkan lagi. Ya, setelah itu, mereka berempat terbang menuju medan perang tempat pemimpin sekte dan 2 lainnya berada. Gunung naga itu benar-benar dapat menjebak 3 biji abisal Raja Dewa tingkat 9 yang abadi. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Istana Naga? Hahaha. Bunuh beberapa binatang ini, bunuh mereka. Pemimpin bulan lalu dan kedua leluhur memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, diikuti dengan tawa yang menggelegar. Feng Tua, kami akan membalas dendam untukmu, saudara-saudara dari Istana Naga akan membantuku menjabarkan satu, aku akan memulai langkah besarku. Seorang nenek moyang tertawa keras. Baiklah, Ao Xingmu terbang, Lautons segera menyerang benih jurang maut tingkat 9. Tetua sekte besar dari bulan lalu meninggalkan medan perang dan mengeluarkan bola petir. Bola petir berisi kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Tatapan Wang Xian menyapu dan dia mengangkat alisnya. Kakak dari Istana Naga, dodge. 20 detik kemudian, dia meraung dan melempar bola petir di tangannya. Tubuh Ao Xingmu bergerak dan mengelak dengan cepat. Meretih. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola petir datang dalam jarak 1000 km dari benih jurang level 9 dan meledak. Kekuatan petir yang sangat besar memenuhi sekeliling. Petir yang merusak merobek ruang itu. Ao ao, ao ao ao. Benih jurang level 9 di dalam merasakan ancaman kematian dan meraung marah. Sungguh kekuatan yang kuat. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh benih abisal level 9 itu, aku masih bisa melukainya dengan parah. Wang Xian menyapu pandangannya dan mengangkat alisnya sedikit. Segera, petir menghilang dan benih jurang yang sangat menyedihkan muncul di dalamnya. Ketika melihat tatapan Wang Xian dan yang lainnya, ia berbalik ketakutan dan ingin melarikan diri ke kejauhan. PFFT. Namun, pada saat ini, bayangan hitam putih muncul dan dengan mudah memanennya. Ada eksistensi level 9 lainnya di Istana Naga. Melihat Ao Yao tiba-tiba muncul di belakang benih jurang level 9, kepala sekolah tertinggi dan yang lainnya dari bulan lalu sedikit terkejut. Jika monster berduri dimasukkan, ini yang ke-8. Itu 2 kali kekuatan kepala sekolah tertinggi mereka dari bulan lalu. Bab 2672-2672 biji jurang tingkat Raja Abadi. Cepat singkirkan 2 benih jurang tingkat Raja Abadi ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Ao Yao membunuh benih jurang level 9 yang terluka parah. Baiklah. Tanda seru. Mata pemimpin sekte dan yang lainnya bersinar bulan lalu. Mereka mengangguk dengan semangat. Krisis abis kali ini mungkin bisa diselesaikan. Mata mereka berkedip saat mereka mengelilingi 2 benih jurang lainnya. Bulan lalu, ada 3 orang dari sekte tersebut, Wang Xian dan 5 lainnya, 8 lawan 2, serta pembunuh seperti Ao Yao yang bersembunyi di kehampaan. 2 benih jurang lainnya ditangani hanya dalam 2 menit. 3 lagi dari sini sudah cukup. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menyingkirkan kedua mayat itu dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Raja Naga. Setelah menyingkirkan ketiga biji abisal itu, Battle of the Abyss mungkin akan segera berakhir kali ini. Ketua bulan lalu dan yang lainnya berkata dengan penuh terima kasih. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Ayo lakukan. Wang Xian tersenyum dan menggerakkan tubuhnya. Dia segera menyerang 3 biji abisal level 9 Raja Abadi yang terjebak oleh ton monster. Ao Xingmu dan yang lainnya segera mengikuti di belakang.
Master Sekte Bulan Lalu dan yang lainnya secara alami tidak ceroboh. Mereka segera bergegas. Pada saat ini, mereka merasa sangat santai. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Ketika Wang Xian dan yang lainnya bergegas mendekat, mata dari 3 spesies Raja Jurang Maut tingkat 9 yang abadi mengungkapkan kepanikan dan ketakutan. Mereka tiba-tiba saling memandang dan mengangkat kepala untuk mengeluarkan raungan yang bahkan lebih keras dari biasanya. Raungan bergema melintasi langit Northern Abyss. Hehe, keluarkan raungan terakhirmu. Segera, kalian semua Beasteris Jingans akan mati. Master Sekte dan sisanya dari bulan lalu memiliki ekspresi yang sangat menyeramkan di wajah mereka. Mereka adalah yang pertama menyerang 3 benih abisal level 9. Membunuh. Wang Xian juga berteriak lembut. Itu 11 melawan 3. Tidak ada bahaya sama sekali. Hahaha, mari kita mulai membunuh juga. Bunuh semua binatang ini. Kemenangan adalah milik kita. Roar, kita akan menang. Dengan bantuan pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga, kita akan menang. Kita akan membantai benih abisal terakhir. Di bawah mereka, pembangkit tenaga listrik dan murid dari semua faksi juga memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka. Masih tersisa 3 biji abisal yang kuat. Selain itu, mereka segera dihancurkan. Di bawah mereka, dengan bantuan anggota Istana Naga, mereka juga membantai. Melihat akhir pertempuran, mereka dipenuhi dengan semangat juang dan kegembiraan. Beberapa prajurit hanya bisa mengaum dalam perayaan. Semua ini karena Istana Naga. Hahaha, mereka sudah mati, semua binatang buas sudah mati. Pertarungan berlangsung selama 5 menit, ketika benih abisal level 9 terakhir yang abadi terbunuh, pemimpin dan 2 lainnya tidak bisa menahan raungan. Bahkan mereka hampir terbunuh dalam pertempuran ini. Melihat bahwa ancaman telah ditangani, mereka tidak bisa menahan perasaan senang. Pemimpin sekte, semua biji abisal di bawah telah terbunuh juga, hahaha. Saat ini, ada kabar baik dari bawah. Seorang penatua dari bulan lalu melaporkan dengan gembira. Wang Xian dan yang lainnya melihat ke bawah ke mayat biji abisal yang padat. Beberapa murid Istana Naga sedang mengumpulkan mayat benih abisal yang telah mereka buru. Kemenangan. Kami telah menang di front utara. Pemimpin sekte bulan lalu mengangkat tangannya kegirangan. Kemenangan. Kita menang. Semua ahli dan murid tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Berdengung. Pemimpin sekte bulan lalu dan 3 patriark lainnya bertukar pandang sebelum pindah ke posisi di bawah. Mereka melirik para ahli dan murid dari semua kekuatan. Kali ini, kami memenangkan front utara karena Istana Naga dan Raja Naga. Dapat dikatakan bahwa Istana Naga adalah dermawan kita dan Raja Naga adalah dermawan kita. Orang-orang di front utara bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Terima kasih, Raja Naga. Apa yang terjadi pada Istana Naga di masa depan akan terjadi pada front utara. Terima kasih, Istana Naga. Terima kasih, Raja Naga. Front utara tidak akan pernah melupakanmu. Hierarki berdiri di depan ratusan juta orang bulan lalu dan berkata dengan lantang. Terima kasih, Istana Naga. Terima kasih, Raja Naga. Front utara tidak akan pernah melupakanmu. Terima kasih, Istana Naga. Terima kasih, Raja Naga. Front utara tidak akan pernah melupakanmu. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari mulut semua orang. Mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya di langit dan membungkuk dengan tulus untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Suara itu bergema di jurang yang luas. Semua faksi dan orang-orang di front utara mengerti bahwa tanpa Istana Naga, itu sudah dianggap cukup baik untuk 1/10 orang yang hadir untuk bertahan hidup. Saya masih tidak puas dengan Istana Naga saat itu. Saya benar-benar malu. Seorang tetua dari sekte besar bulan lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berlutut dalam kehampaan. Dia bersujud untuk menebus dosa-dosanya. Bulan dan cahaya bintang, yang memiliki sedikit kebencian terhadap Wang Xian, berlutut dengan wajah memerah. Semuanya, kamu tidak harus bersikap sopan. Tolong rapikan. Istana Naga kami hanya akan mengambil mayat benih abisal yang telah kami bunuh. Anda dapat mengambil sisanya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan berkata dengan lemah. Ini juga pertama kalinya Istana Naga mendapat dukungan dari semua kekuatan di suatu daerah. Di masa lalu, mereka selalu berjuang menuju tahta. Sekarang, mereka yakin,
Murid kami akan mengumpulkan mayat rekan kami dan menguburnya dengan benar di masa depan. Kami juga akan mengumpulkan mayat benih abisal ini dan memberikan semuanya ke Istana Naga nanti. Bulan lalu, Master Sekte berbalik dan memberi perintah kepada semua orang. Faksi, pembangkit tenaga listrik, dan murid lainnya secara alami setuju dengannya. Kemudian, semua orang mulai membersihkan medan perang. Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Pertempuran hebat ini bisa dikatakan sebagai survival of the fittest untuk front utara. Hah! Namun, pada saat ini, susunan surga di puncak naga sedikit mengernyit dan segera melihat ke layar di depannya. Area ini telah ditingkatkan terakhir kali dan mampu mendeteksi radius 20 miliar kilometer. Begitu ada makhluk yang bisa mengancam istana naga, ia akan menampilkan titik-titik hitam. Saat ini, 2 titik hitam muncul di tepi layar. Selanjutnya, 2 titik hitam ini terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Diperkirakan mereka akan tiba dalam beberapa puluh detik. Kecepatan seperti itu. Apakah ini benih Raja Abis yang abadi? Ekspresinya berubah drastis. Raja Naga. Dia bergerak dan muncul di depan Wang Xian dalam sekejap. Raja Naga, kita dalam masalah. Ada eksistensi di puncak alam Raja Abadi yang terbang menuju kita dari jurang maut. Itu harus menjadi benih jurang. Tian Chen segera berkata. Apa? Wang Xian terkejut. Perkiraan waktu 40 hingga 50 detik. Tian Chen melanjutkan. Terbang ke arah kita. Oh tidak. Wang Xian memiliki ekspresi muram di wajahnya. Semua anggota Istana Naga, singkirkan mayatnya dan segera masuk ke puncak naga. Kepala bulan lalu, semuanya, perhatikan. Ada tingkat Raja Abadi Puncak yang terbang ke arah kita dari jurang maut. Itu mungkin benih jurang tingkat Raja Abadi Puncak. Segera keluar dari abis. Dia segera berteriak pada semua orang. Bab 2673 Front Utara 2673 kalah. Apa? Ketika suara Wang Xian terdengar, Master Sekte dan yang lainnya sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ada Raja Abadi Puncak yang terbang ke arah kita. Tanda seru tanda seru. Ini, tidak mungkin ada benih abisal yang lebih kuat yang terbang ke arah kita, kan? Orang-orang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka menggeram dengan suara rendah. Dengarkan perintah Raja Naga, semua orang segera terbang keluar dari benih jurang, cepat, segera. Pejuang sekte besar dari bulan lalu telah bersiap, saat situasinya mengerikan, segera pimpin planet ini untuk melarikan diri. Murid pemimpin berkontraksi sedikit, melihat anggota Istana Naga terbang gila menuju Gunung Naga, dia segera meraung ke arah mereka. Cepat-cepat, segera teleportasi ke planet kita, saat benar-benar ada benih Dewa Abadi King Abyss, segera pimpin planet ini untuk melarikan diri. Ekspresi kelompok Naga Piton, dinasti Dewa Kuno dan pejuang Sekte Bei Chuan semuanya berubah, buru-buru terbang menuju formasi teleportasi. Tidak ada yang meragukan kata-kata Raja Naga. Jika Kaisar Istana Naga memiliki benih Kaisar Abadi yang terbang di atas, maka ada peluang 100%. Di sekitar Gunung Naga, Ao Xingmu dan yang lainnya dengan cepat bergerak, menyimpan semua benih jurang di angkasa ke dalam Gunung Naga. Boom boom. Detik berikutnya, puncak naga langsung terbuka dan terbang keluar dari abis. Auman mengaum. Saat puncak naga terbang keluar dari jurang, beberapa raungan yang mengguncang bumi datang dari belakang. Gemuruh. Setelah raungan itu, serangkaian suara gemuruh benar-benar datang dari dalam abis, dan aura yang tak tertandingi mengalir ke arah ini. Semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke kedalaman jurang. Energi ini adalah Kaisar yang abadi. Pemimpin bulan lalu dan yang lainnya menoleh, ekspresi mereka berubah. Semua murid, kembali ke planet ini, semua prajurit, ambil planet ini dan pergi, semakin jauh semakin baik. Seorang pemimpin bulan lalu segera meraung. Cepat, lari. Benih abis Kaisar Dewa Kematian Puncak, bagaimana bisa keberadaan yang begitu mengerikan muncul, kita menyerah di utara. Menyerah di utara. Setelah menyerah di utara, seluruh pulau iblis akan ditelan oleh abis lagi, dan kemana kita bisa lari? Ini rumah kita. Sialan, bagaimana bisa ada benih God Emperor Abis yang abadi? Baru saja semua orang merayakan kemenangan perang, namun mereka harus menyerah di front utara dan lari untuk hidup mereka,
menyebabkan wajah mereka dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Beberapa tetua bahkan gemetar. Jangan terlalu banyak bicara omong kosong, masuk ke planet ini, lari, lari, mereka yang tidak ingin mati tinggalkan tempat ini. Seorang penatua dari bulan lalu meraung keras. Benih jurang kaisar yang abadi, keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan semuanya ditambahkan bersama-sama tidak bisa bertahan melawan pembantaian benih Unding Emperor Abyss. Tentu saja, ini hanya pendapat mereka sendiri. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka hampir tidak bisa melawan satu benih jurang kaisar yang abadi, tetapi jika ada dua, mereka hanya akan dibantai. Istana Naga bahkan tidak bisa bertahan selama 5 menit. Long Feng dengan cepat terbang menuju kedalaman langit berbintang. Menghadapi krisis seperti itu, tidak ada cara untuk melawan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, planet-planet di sekitarnya juga mulai bergerak, melarikan diri ke kedalaman langit berbintang dengan kecepatan yang mengerikan. Sambil menjaga front utara, berbagai faksi juga bersiap untuk yang terburuk. Namun, yang mengejutkan mereka masih kalah pada akhirnya. Dari 3.000 hingga 4.000 planet di front utara, beberapa ratus planet mulai bergerak. Mustahil untuk melarikan diri dengan 3.000 hingga 4.000 planet saat ini. Mereka hanya bisa mengumpulkan orang di beberapa ratus planet ini. Tidak perlu terlalu cepat untuk memastikan keamanan. Wang Xian berdiri di platform perintah dan melihat titik hitam di layar. Kemudian, dia memindai posisi di belakangnya. Pada saat ini, bahkan jika dua benih King Abyss abadi terbang di atas, mereka tidak akan dapat menyerang Dragon Peak. Raja Naga, lihat ke Abyss. Arai surga mengangguk dan menunjuk ke jurang. 40 hingga 50 detik telah berlalu. Sekarang, sekitar 30 detik telah berlalu. 30 detik telah berlalu. Ratusan planet baru saja terbang dalam waktu singkat, dan Abyss masih bisa terlihat dengan jelas. Wang Xian menoleh dan melihat dua benih jurang yang membawa api mengerikan muncul di jurang. Salah satunya berukuran lebih dari 10.000 meter dan memiliki 4 sayap raksasa. Lebar sayapnya membentang lebih dari 20.000 hingga 30.000 meter. Benih abisal lainnya berbentuk manusia, tetapi kepalanya berbentuk segitiga. Mata merah darahnya bisa dilihat dari jauh. Itu menakutkan dan menakutkan. Tubuhnya berukuran sekitar 2.000 hingga 3.000 meter dan ia memegang pedang tulang berwarna merah darah yang berukuran sekitar 2.000 meter. Dua benih jurang yang mengerikan itu membawa aura ganas saat mereka terbang ke arah mereka. Tidak bagus, lihat jurangnya, kedua biji jurang itu menakutkan. Apakah ini benih kaisar abisal yang abadi? Sialan, mengapa mereka tiba-tiba bergegas? Jika bukan karena mereka, kita akan menang. Di planet sekitarnya, beberapa orang juga melihat siluet kedua biji abisal ini. Oh tidak, kecepatan kedua biji abisal itu meningkat lagi. Mereka benar-benar terbang keluar dari Abyss. Tepat pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa kedua biji jurang yang menakutkan dan tak terkalahkan itu telah keluar dari Abyss. Mata merah darah mereka mengamati sekeliling mereka. Benih abisal humanoid itu melambaikan pedang tulang di tangannya dan langsung menyapu planet yang jaraknya ratusan juta kilometer ke kiri. Energi merah tua mengalir keluar secara langsung, berubah menjadi monster ganas di udara. Boom boom boom. Suara ledakan terdengar. Semua orang terkejut melihat planet yang jaraknya ratusan juta kilometer itu langsung meledak. Apalagi, serangan benih abisal tidak menghilang. Itu terus menyerang ke arah kanan. Celah yang menyebabkan kulit kepala mati rasa muncul di kehampaan. Boom boom boom. Boom boom boom. Saat berikutnya, semua orang terkejut melihat bahwa di sebelah kanan, serangan mengerikan itu telah menghancurkan lebih dari selusin planet berturut-turut. Mendesis. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, benih abisal lain dengan 4 sayap menatap planet-planet yang terbang menuju kedalaman dengan mata haus darah. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, mengepakkan sayapnya dan mengejar dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak bagus. Benih Raja Jurang Pinnacle Unding God itu mengejar kita. Pada saat ini, ekspresi semua prajurit di ratusan planet berubah saat mereka meraung. Dengan kecepatan benih Raja Jurang Pinnacle Unding God itu akan dengan cepat mengejar mereka. Saat itu menyusul,
mereka akan seperti puluhan planet, meledak. Mengaum. Pada saat ini, di balik puncak spesies jurang raja yang saleh, ekor yang tampak menakutkan tiba-tiba muncul. Di ujung ekornya ada duri yang tajam. So, Sharpton itu membidik planet yang melarikan diri dan langsung menyerbu ke arahnya. Tidak bagus, semua orang segera lari ke kerajaan surgawi mereka sendiri. Para ahli di planet yang diserang memiliki wajah yang sangat terkejut saat mereka segera meraung. Bab 2674 Jurang tahun 2674 semakin meluas. Tidak, berlari, lari cepat. Kami hanya berada di level dewa. Bagaimana kita harus lari? Aku tidak ingin mati. Tanda seru. Ketika semua orang di planet yang diserang melihat lonjakan besar menuju ke arah mereka, dewa-dewa yang kekal langsung melarikan diri kembali ke kerajaan surgawinya. Namun, masih ada banyak ahli tingkat dewa di planet ini. Mereka tidak bisa langsung kembali ke negara dewa mereka, hanya kematian yang menunggu mereka. Gemuruh. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk mempertimbangkan. Pada saat berikutnya, lonjakan mengerikan menembus seluruh planet. Planet itu tidak meledak, tetapi tercabik-cabik, orang-orang di dalamnya dipenuhi kepanikan. Melolong. Spesies jurang maut level 9 yang abadi melihat pemandangan ini, dia meraung penuh semangat, mengepakkan sayapnya yang besar. Dan paku besar itu, setelah menembus planet, benar-benar berputar dan terbang kembali menuju ekornya. Pada saat yang sama, ekornya sekali lagi mengarah ke sebuah planet, matanya haus darah. Tidak bagus, dia ingin membunuh kita. Di planet yang dibidiknya, semua prajurit dan murid terkejut melihat pemandangan itu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Benih jurang kaisar yang abadi ini ingin membunuh kita semua. Ekspresi semua orang di planet lain berubah. Melihat planet yang hancur, mereka merasa seperti rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Dengan kecepatan mereka, tidak mungkin mereka bisa melepaskan diri dari pengejaran benih jurang Raja Dewa yang abadi. Meskipun para ahli dari Raja Ketuhanan Abadi dan Raja Dewa yang abadi dapat langsung kembali ke negara dewa mereka untuk menghindari krisis ini. Namun, semua murid di bawah Raja Saleh lainnya akan jatuh. Orang-orang muda ini adalah harapan mereka untuk masa depan front utara. Oh tidak, Wang Xian, yang melarikan diri di garis depan, melihat pemandangan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Jika ini terus berlanjut, semua planet akan dihancurkan oleh benih abisal di puncak alam raja yang saleh. Banyak orang akan mati juga. Ayo kita coba senjata ini. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Istana Naga akan melakukan yang terbaik. Wang Xian bergumam saat labu hijau muncul di telapak tangannya. Labu pembunuh abadi. Wang Xian berteriak pelan dan membuka tutup labu itu. Aliran aura pedang langsung terbang keluar dan mengelilingi bagian atas labu. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap aura pedang hijau di depannya. Berdengung. Aura pedang hijau bergetar dan langsung menuju celah kosong di saat berikutnya. Di bawah indera Wang Xian, aura pedang hijau menyerang spesies Raja Dewa tingkat puncak abis dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum. Spesies Dewa Raja tahap puncak abis yang akan menyerang sebuah planet dengan ekornya yang tajam tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Ekspresinya berubah sedikit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ekornya dengan cepat mengubah arah serangannya dan langsung menuju ke sisi kanan kekosongan. Weng, pedang terbang hijau juga keluar dari celah kosong dan berbenturan dengan duri besar. Gemuruh. Bentrokan yang mengerikan bergema dan energi besar menyelimuti sekitarnya. Bagaimana situasinya? Semua orang di ratusan planet yang melarikan diri memiliki ekspresi kaget di wajah mereka ketika melihat bentrokan yang tiba-tiba itu. Mengaum. Pada saat ini, gemuruh benih abisal di puncak alam Raja Abadi terdengar. Benih abisal bersayap 4 bergegas keluar dari kekacauan setelahnya. Sejumlah besar darah mengalir dari ekornya. Itu menatap ke depan dengan marah. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan haus darah. Hah! Kekuatannya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Wang Xian mengangkat alisnya. Kalian semua, lari. Wang Xian memegang labu pembunuh abadi dan berteriak pelan. Aura pedang merah muncul di depannya. Apakah itu serangan dari Raja Naga dan yang lainnya? Cepat, tingkatkan kecepatannya. Raja Naga mencoba mengulur waktu untuk kita. Raja Naga pasti menggunakan kartu trufnya yang kuat.
Beberapa pembangkit tenaga listrik mendengar kata-kata Wang Xian dan berpikir sendiri. Semua planet melarikan diri dengan panik. Ledakan. Pada saat ini, mereka melihat pedang panjang yang menyala merobek kehampaan dari arah Istana Naga. Pedang panjang menyala yang mengerikan itu mampu membelah kehampaan hanya dengan beberapa gumpalan api. Dari jauh, itu tampak seperti meteor yang menyala. Flaming Longsword menyerang spesies jurang raja yang saleh yang abadi secara langsung. Auman mengaum-mengaum. Spesies abis Raja Saleh tingkat puncak yang abadi melihat pedang panjang yang menyala-nyala dan mengangkat kepalanya untuk mengangkat sayapnya dan meraung. Gemuruh. Sayapnya bergetar, hukum kegelapan yang kuat terkondensasi menjadi bulu padat yang berbenturan dengan bila api. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Ledakan yang mengerikan bergema sekali lagi, Kaisar Pinnacle Unding melihat kekuatan ledakan dan ekspresinya berubah, segera terbang mundur. Dia meludahkan semburan gelap lainnya. 10 detik kemudian, ledakan mengerikan itu benar-benar hilang. Melolong. Itu melolong marah lagi. Melolong. Namun pada saat ini, lolongan datang dari belakang, mata merah darah benih jurang berbentuk manusia itu menatapnya. Melolong-melolong. Tatapannya menyapu ke depan, wajahnya dipenuhi amarah. Setelah melolong, dia berbalik dan terbang menuju jurang. Benih jurang itu telah menyerah. Itu telah menyerah untuk mengejar kita. Itu bagus, itu bagus. Fiuh, itu semua berkat Raja Naga dan yang lainnya bertindak sebagai pencegah. Kalau tidak, kita akan tamat. Itu bagus, itu bagus. Terima kasih, Raja Naga, atas aktingnya. Ketika semua orang melihat bahwa benih Divine King Peak Abyss telah pergi, mereka menghela nafas lega dan berterima kasih kepada puncak naga di depan mereka. Beruntung kita tidak mengejar mereka. Kalau tidak, ratusan planet akan hancur. Wang Xian bergumam dan menyimpan labu pembunuh abadi. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Naga. Pada saat ini, puluhan ahli dari Sekte Besar, Grup Dragon Python, Sekte Beichuan, dan Dinasti Dewa Kuno terbang mendekat dan membungkuk kepada Wang Xian sebagai tanda terima kasih. Tidak apa-apa, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke ratusan planet. Kemana kalian berencana pergi? Kata-katanya menyebabkan para ahli dari berbagai faksi menjadi sedikit diam dan tak berdaya. Langit berbintang di front utara memiliki konsentrasi energi spiritual yang relatif tinggi. Ini sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Kami tidak mampu untuk kembali ke tempat itu untuk saat ini. Ada tempat yang bagus lebih dari 1 triliun kilometer di depan kita. Ayo pergi ke sana dulu dan buat rencana jangka panjang. Namun, kita tidak tahu apakah Abyss akan berkembang. Jika itu terus berkembang dan jika 2 biji jurang tingkat Raja Abadi Puncak tidak pergi, kita hanya bisa menuju ke pusat Pulau Iblis. Kepala Bulan lalu berkata dengan wajah cemberut. Oke. Wang Xian mengangguk dan tidak banyak bertanya tentang mereka. Dia memandang mereka dan berkata, nanti, beri aku lautan planet. Saya ingin membangun istana dan formasi teleportasi. Tentu saja, tidak ada masalah. Kami akan segera mengirim orang untuk membuat lautan untukmu, Raja Naga. Bulan lalu, kepala suku langsung mengangguk. Baiklah. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Meskipun front utara telah jatuh, sumber daya yang diperoleh Istana Naga kali ini sangat menakutkan. Bab 2675 Aliansi Pulau Setan. Front utara telah hilang. Bahkan rumah kami hilang. Pertarungan ini terlalu intens. Sudah bagus kita masih hidup. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini. Jika bukan karena para ahli Istana Naga dan Raja Naga, kita mungkin semua akan terkubur dalam kehampaan di front utara. Tapi meski begitu, aku tidak tahu berapa lama kita bisa tinggal di sini. Tanda seru. Lebih dari 400 planet ditangguhkan di langit berbintang di Pulau Setan. Di planet-planet, banyak orang sedang berdiskusi. Setelah 10 jam penerbangan, lebih dari 400 planet telah tiba di tempat yang disebutkan hierarki bulan lalu dan untuk sementara menetap di sini. Adapun masa depan, mereka belum tahu. Bahkan Sekte Besar bulan lalu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja Naga, ini adalah planet yang mengundang lautan bulan. Itu juga lautan terbaik di antara 400 planet. Kamu bisa membangun formasi teleportasi dan istana di sini. Pada saat ini, di langit di atas lautan bulan mengundang planet, pemimpin sekte dari Sekte Bulan terakhir, para tetua, kelompok Naga Piton, Sekte Beichuan,
dan para ahli di puncak dinasti Dewa Kuno sedang menemani Wang Xian. Ayo pergi. Pemimpin sekte dari bulan lalu berkata sambil tersenyum. Istana Naga ingin membangun formasi teleportasi di lautan planet. Meskipun ini adalah sesuatu yang menduduki wilayah mereka, siapa yang tidak ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Istana Naga? Dalam pertempuran abis ini, kekuatan yang ditampilkan Istana Naga telah sepenuhnya menaklukkan pasukan utara. Belum lagi kekuatan yang mereka tunjukkan di awal untuk dengan mudah membunuh beberapa biji jurang level 9, mereka bahkan lebih menakutkan dan pedang tajam yang menahan kartu truf dari Pinnacle Immortal King. Bagaimana mungkin dia tidak menjilat Istana Naga yang begitu kuat? Oke, terima kasih. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Planet yang terletak di garis utara mungkin telah dihancurkan oleh benih abisal. Yang baru dibuat di sini untuk digunakan untuk teleportasi. Selanjutnya, kita harus mengurus beberapa hal. Kami akan bertemu semua orang setelah kami selesai. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah mereka dan terbang menuju dasar laut. Di belakang mereka, semua anggota Istana Naga mengikuti di belakang dan memasuki laut. Master Sekte dan yang lainnya secara alami mengangguk tanpa keberatan. Semua orang saling bertukar pandang dan segera pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan adanya sistem tersebut, Istana Naga dibangun dengan sangat cepat. Berdengung, berdengung, berdengung. Sekelompok anggota memasuki Istana Naga dan segera tiba di Istana Naga Utama melalui formasi teleportasi. Perdana Menteri Gui, periksa semua perolehan dan perkirakan peningkatan para murid Istana Naga. Setelah Wang Xian masuk, dia langsung berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Wajah Perdana Menteri Gui dipenuhi dengan senyuman. Dalam perang ini, keuntungan Istana Naga sangat besar. Raja Naga, ada total 8 mayat spesies Dewa Raja Abis tingkat 9 yang tidak mati, 72 mayat spesies Raja Abis tingkat 8 yang tidak mati, 210 mayat spesies Jurang tingkat 7, dan 1123 mayat spesies Jurang tingkat 6. Total 231.200.000 mayat benih jurang. Segera, Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan melapor ke Wang Xian. Biarkan semua anggota Dragon Palace upgrade. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Raja Naga, saya sarankan untuk meningkatkan susunan langit ke puncak kekuatan tempur Raja Dewa yang abadi. Meskipun akan mengkonsumsi sedikit lebih banyak, itu sangat berharga. Kata Perdana Menteri Gui. Wang Xian sedikit mengangguk. Peningkatan susunan langit tidak cukup dengan mayat benih jurang tingkat 9 dari tingkat Raja Abadi. Mereka masih perlu mengeluarkan 20 mayat benih jurang level 8. Meskipun ini akan memengaruhi kelahiran pembangkit tenaga listrik level 9 Istana Naga, mereka masih dapat memiliki puncak level Raja Abadi. Yang paling penting adalah peningkatan susunan langit. Itu bisa menaikkan puncak naga hingga batasnya dan membunuh 2 hingga 3 puncak benih Immortal King level abis pada saat yang bersamaan. Ini sangat menakutkan bagi Istana Naga. Sumber daya yang dikonsumsinya sangat berharga. Sedangkan sisanya, gunakan mayat level 8 untuk kekuatan tempur level 9, mayat level 7 untuk kekuatan tempur level 8, dan seterusnya. Wang Xian memikirkannya dan berkata, itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Dengan peningkatan seperti itu, Istana Naga dapat menambahkan 5 anggota kekuatan tempur level 9, 23 anggota kekuatan tempur level 8, dan lebih dari 100 anggota kekuatan tempur level 7. Adapun anggota lainnya, peningkatannya bahkan lebih mengerikan. Bagaimanapun, ada lebih dari 20 juta mayat kali ini, dan kekuatan terendah dari mayat-mayat ini adalah penguasa abadi peringkat 3 atau peringkat 4. Dengan begitu banyak mayat yang meningkatkan kekuatan 400.000 anggota Istana Naga yang paling lemah mungkin memiliki penguasa abadi peringkat 7 atau peringkat 8. Jumlah ahli raja yang saleh bisa mencapai 80.000 atau 90.000, atau bahkan 100.000. Setelah peningkatan ini, kekuatan Istana Naga jauh melebihi kekuatan seluruh front utara. Mereka bahkan dapat dengan mudah menghapus sekte besar bulan lalu. Keberuntungan datang dari bahaya. Hanya dengan memelihara Istana Naga melalui pertempuran seseorang dapat berkembang lebih cepat. Wang Xian bergumam ketika sudut mulutnya sedikit melengkung. Pada periode waktu berikutnya, semua anggota Istana Naga memasuki fase peningkatan yang gila-gilaan. Wang Xian tidak membaik. Sebaliknya, dia bebas.
7 hari kemudian, batch demi batch anggota telah menyelesaikan perbaikan mereka. Melaporkan kepada Raja Naga, pemimpin Sekte Yue dari Pulau Iblis memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu. Pada hari ini, seorang anggota Istana Naga yang tinggal di planet mengundang bulan bergegas mendekat dan melapor ke Wang Xian. Apakah ada sesuatu yang penting? Wang Xian mengangkat alisnya dan menggerakkan tubuhnya. Dia langsung pergi ke Istana Naga di planet mengundang bulan melalui formasi teleportasi. Menguasai. Dia melihat Bei Suang saat dia keluar. Apa yang terjadi dengan Master Sekte bulan lalu? Apakah sesuatu terjadi? Wang Xian dan Bei Suang terbang keluar dan bertanya. Tuan, Ketua Sekte bulan lalu ada di luar. Sesuatu yang besar terjadi di garis utara. Abis datang ke arah kita dan tidak jauh dari kita. Kata Bei Suang dengan ekspresi serius. Raja Naga. Raja Naga. Pada saat ini, Ketua Sekte Yue dan yang lainnya melihat Wang Xian keluar dan langsung berteriak. Aku mendengar dari Bei Suang bahwa di mana Abis sekarang. Wang Xian bertanya. Raja Naga, ayo pergi dan lihat. Sekte Master Yue berkata. Baiklah. Dia mengangguk dan rombongan segera terbang menuju arah garis utara. Mengaum. Gaga-gaga. Setelah terbang selama 3 jam, mereka mendengar raungan benih jurang. Wang Xian menghentikan tubuhnya sedikit dan melihat ke depan. Matanya berbinar. Di depan mereka ada jurang yang begitu dalam sehingga tidak ada kilau. Di ujung abis, ada sejumlah besar benih abisal yang terkumpul. Di tubuh biji abisal yang tak terhitung jumlahnya, energi gelap muncul. Saat energi ini berkumpul, seluruh abis meluas dengan cepat. Dalam 7 hari yang singkat, abis telah mencapai sisi ini. Dalam beberapa hari, posisi kita saat ini akan ditutupi oleh abis. Kecuali kita bisa menghancurkan benih abisal di sini, kalau tidak. Ketua Sekte Bei Chuan memandang ke depan dengan lemah, berkata dengan ekspresi malu. Dengan 2 puncak abisal Seed King Dewa yang menjaga, kita tidak akan bisa melawan. Beberapa pembangkit tenaga listrik di sampingnya menggelengkan kepala. Apakah kamu punya persiapan sekarang? Wang Xian sedikit mengernyit dan bertanya. Terus menuju ke pusat Devil Abyss. Kami telah melakukan kontak dengan pasukan di sana dan bersiap untuk mendirikan aliansi Pulau Iblis. Bab 2676 Aliansi Pulau Setan. Dalam 7 hari ini, bulan lalu gereja besar telah melakukan semua persiapan. Mereka telah menyiapkan semua rute pelarian. Apalagi, dalam beberapa hari ini mereka juga mendapat kabar lain tentang Pulau Iblis. Tanda seru. Pulau Iblis saat ini, garis utara dan arah timur, adalah tempat utama invasi abis. Di timur, 2 agama besar menjaganya. Sekarang setelah garis utara hilang, abis di garis utara dapat meluas ke area tengah Pulau Iblis. Selanjutnya, seluruh Pulau Iblis akan terancam oleh abis. Bahkan agama besar di wilayah tengah harus mengatur konfrontasi yang akan datang. Seluruh Pulau Iblis telah menyadari keseriusan masalah ini. Sekarang, 2/5 dari Pulau Iblis telah ditelan oleh abis. 3 agama besar lainnya berniat untuk membentuk aliansi untuk melawan jurang maut bersama-sama. Seorang leluhur dari agama besar berkata perlahan bulan lalu. Perluasan abis kali ini akan menjadi malapetaka bagi seluruh medan bintang kekaisaran. Bahkan pengadilan kekaisaran siap untuk bertarung. Leluhur lain menghela nafas sedikit. Apakah istana kekaisaran akan mulai berperang? Wang Xian mengangkat alisnya. Ya, pasukan dari istana kekaisaran sudah mulai bergerak. Seseorang di AI mengatakan bahwa benih jurang di tingkat Void God Emperor telah muncul di pintu masuk abis. Leluhur tua itu menganggukkan kepalanya. Raja Naga, selanjutnya kita akan menuju ke pusat Pulau Iblis. Istana Naga Anda. Master Sekte melihat Wang Xian bulan lalu dan bertanya ragu-ragu. Istana Naga kita tidak akan bergabung dengan aliansi Pulau Iblis. Kami masih akan bebas berburu benih jurang. Wang Xian berkata langsung. Kalau begitu, kami akan berterima kasih, Raja Naga. Ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian lagi, mereka tidak lagi merasa tidak senang seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka sedikit bersemangat. Istana Naga telah mengatakan hal yang sama terakhir kali. Namun, setelah pertempuran ini, Istana Naga telah mengirimkan sebagian besar ahli. Mereka semua mengandalkan Istana Naga. Mereka juga mengerti bahwa kecuali Istana Naga menghadapi lawan yang tak tertahankan, mereka tidak akan langsung melarikan diri. Tidak perlu.
Apakah kita bersiap untuk menuju ke pusat Pulau Iblis sekarang? Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bertanya. Ya, Raja Naga. Mari kita menuju ke sana sekarang. Kita bisa mencapainya dalam 10 hari. Kepala bulan lalu menganggukkan kepalanya. Planet mereka memiliki formasi teleportasi yang bisa langsung mencapai wilayah tengah. Namun, formasi teleportasi tidak dapat memindahkan planet ini. Kali ini, bisa dikatakan sebagai migrasi besar-besaran dari front utara. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ke sini, dia berbalik dan terbang menuju planet bulan yang mengundang. Istana Naga tidak dapat menahan jurang ini saat ini. Namun, bahkan jika susunan surga ditingkatkan ke puncak alam Raja Abadi, Wang Xian tidak berani menjaga tempat ini dengan gegabah dan membunuh benih jurang. Bagaimanapun, dua puncak benih abis alam Raja Abadi telah muncul terakhir kali. Jika lebih dari 10 dari mereka muncul secara langsung, Istana Naga harus mati di dalamnya. Lebih aman mengikuti kekuatan utama Pulau Iblis. Paling tidak, Istana Naga akan bisa melarikan diri saat mereka menghadapi keberadaan yang tak tertahankan. Itu karena ada beberapa yang lebih lambat dari mereka. Setelah kembali ke planet bulan yang mengundang, 400 planet di dekatnya terus menuju ke timur. Mereka bepergian di ruang hampa yang luas di alam semesta. Wang Xian kembali ke Istana Naga Utama dan menunggu kemajuan anggota Istana Naga. Berdengung, berdengung, berdengung. 5 hari kemudian, Wang Xian, yang sedang bosan, menerima panggilan video dari Imperial Star Lady. Dia sedikit terkejut dan senyum muncul di wajahnya. Star Lady Beauty, kamu keluar dari dunia rahasia. Dia berkata sambil tersenyum. Hehe, aku baru saja keluar. Hal pertama yang saya lakukan adalah menghubungi Anda. Aku sudah maju ke tahap Raja Abadi. Selamat, selamat, Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh benar, Wang Xian yang tampan, aku ingin meminta bantuan darimu. Nyonya Bintang Kekaisaran menangkupkan tinjunya dan bertanya. Apa yang membuatmu memiliki sikap yang begitu baik? Wang Xian tersenyum saat melihatnya seperti ini. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Akan ada perang di Istana Kekaisaran. Semua yang kuat akan memasuki medan perang. Kami, generasi murid yang lebih muda, juga akan memasuki medan perang. Memasuki medan perang untuk berburu benih abisal, Anda akan dapat memperoleh layanan berjasa Istana Kekaisaran, dan layanan berjasa dapat ditukar dengan harta. Murid inti dari generasi kita harus memimpin pasukan mereka masing-masing untuk membangun pelayanan yang berjasa, dan pelayanan yang berjasa juga akan dihargai oleh yang pertama. Hehe, lihat apakah kamu bisa mengirim beberapa bawahanmu untuk membantuku. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda membantu saya secara gratis. Jika saya menerima hadiahnya, kami akan membaginya 50-50. Disingnu berkata dengan binar di matanya. Aku tidak kekurangan hadiahmu. Selain itu, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan Anda adalah Istana Naga. Baiklah, saya akan mengirim orang saya ke tempat Anda dalam beberapa hari. Apakah itu baik-baik saja? Wang Xian langsung setuju. Wang Xian, kamu terlalu baik. Tidak perlu terburu-buru. Kami tidak akan berangkat sampai 10 hari kemudian. Disingnu segera mengangguk. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menutup telepon setelah mengobrol sebentar. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Empress Star. Dari awal dia menggunakan dia sebagai umpan sampai sekarang. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan mereka sangat baik. Bahkan jika dia harus mengabaikan fakta bahwa dia tidak menyelamatkan King Yue Lingxiu, Wang Xian akan tetap membantunya. Mungkin ini cukup untuk mengirim satu pembangkit tenaga listrik tingkat 8 Raja Abadi dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat 7 untuk mengikutinya. Wang Xian bergumam. Setelah peningkatan Istana Naga, ada banyak pembangkit tenaga listrik. Mengirim beberapa tidak akan mempengaruhi Istana Naga. Ledakan. Pada saat ini, tekanan kuat datang dari lokasi kolam transformasi naga. Matanya menyala dan dia segera berdiri dan pergi ke kolam transformasi naga. Pada saat ini, di depan kolam transformasi naga, ada susunan langit dengan kepala naga elemen air dan 8 kepala dan lengan naga tergantung di udara. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Arai langit yang memiliki penampilan aneh tampak sangat menakutkan saat ini. Itu seperti iblis naga kuno. Raja Naga, aku telah membuat terobosan. Arai langit membuka matanya dan menatap Wang Xian. Itu terbang dengan penuh semangat.
Itu satu langkah lebih dekat untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Hahaha, bagus sekali. Dengan adanya kamu, kekuatan Istana Naga juga meningkat pesat. Di seluruh medan bintang kekaisaran, selain Istana Kekaisaran, tidak ada kekuatan lain yang bisa kita takuti. Wang Xian menaksir susunan surga yang memancarkan aura kacau dan tersenyum. Pakar terkuat dari sekte utama di Imperial Starfield hanya berada di level 9 dan puncak raja tingkat dewa. Sekte besar yang kuat hanya memiliki segelintir raja puncak dari keberadaan tingkat dewa. Setelah Heaven Array didirikan, itu sudah cukup untuk melawan mereka. Mungkin akan ada pertempuran besar lain yang akan datang. Ayo bekerja keras untuk beberapa hari ke depan. Wang Xian melanjutkan. Senang memiliki pertempuran besar. Dengan pertarungan besar, kita bisa meningkat dengan cepat. Arai surga mengelus kumis naganya. Semangat juang yang kuat melintas di matanya. Raja Naga, aku akan pergi ke puncak naga terlebih dahulu untuk melakukan modifikasi dan meningkatkannya ke puncaknya. Saat dia berbicara, dia membungkuk pada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke kolam transformasi naga. Di sana, kelompok murid terakhir dari Istana Naga akan ditingkatkan. Bab 2677 bulan lalu, ujung dunia, 9 langit, Duan Tian. Saya mendengar bahwa wanita bintang telah menembus ke tingkat Raja Dewa yang abadi dari alam mistik. Kami di sini untuk berkunjung dan memberi selamat padanya. Pada saat yang sama, di aula samping Istana Kekaisaran, beberapa orang masuk setelah Nyonya Bintang baru saja mengakhiri percakapannya dengan Wang Xian. Di Hunge, Di Ming, Di Jiu dan yang lainnya yang memimpin berjalan ke arahnya dengan senyum di wajah mereka. Tanda seru. Mereka semua terkejut dengan fakta bahwa dia telah menembus ke alam kaisar yang tidak mati. Selamat datang, silakan duduk. Dia menatap mereka, tersenyum. Pemuda paling menonjol dari pengadilan kekaisaran datang mengunjunginya secara pribadi. Banyak hal telah berubah. Hehe, Star Lady, kamu harus tahu tentang ekspedisi dalam 10 hari. Aku ingin tahu bagaimana persiapan Star Lady. Di Hunge tersenyum sambil duduk di samping dan bertanya pada Stargirl. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Di mana semua orang? Stargirl menatap mereka dan bertanya. Kami sudah mengungkapkan kekuatan kami. Kami dianggap yang termuda dalam ekspedisi ini, dan kekuatan kami biasa saja. Kami ingin datang dan membicarakan masalah ini denganmu, Stargirl. Ketika saatnya tiba, mengapa kita tidak bergabung? Di Hunge menatapnya dan berkata. Tentu saja, kita bisa menjaga satu sama lain jika kita bertarung bersama. Di Hunge sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, saya mungkin tidak memiliki banyak orang di pihak saya. Wang Xian, ya, Raja Naga akan mengirim beberapa orang untuk membantuku. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Di Hunge dan yang lainnya. Ekspedisi ini bukanlah pertempuran sederhana tetapi pertempuran hidup dan mati. Jika Di Hunge dan yang lainnya ingin bergabung, Di Hunge dan yang lainnya tentu saja tidak akan menolak. Dalam hal koneksi dan informasi, Di Hunge dan yang lainnya jauh lebih kuat. Akankah Istana Naga mengirim orang? Selamat, Stargirl. Saya kira Anda telah membukukan pencapaian nomor 1 generasi kami lagi. Ketika Di Hunge dan yang lainnya mendengar kata-kata Stargirl, mereka saling memandang dan berkata dengan iri. Ini tidak seperti Istana Naga akan mengirim terlalu banyak ahli. Stargirl sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan Istana Naga, cukup mengirim beberapa prajurit ke sini. Kata Di Ming. Apakah begitu? Nyonya Bintang tertegun. Nyonya Bintang, apakah kamu tidak tahu persis kekuatan Istana Naga? Di Hunge dan yang lainnya melihat ekspresi Lady Star dan berkata dengan kaget. Saat ini, garis utara Pulau Iblis telah hilang. Namun, reputasi Istana Naga sangat besar di garis utara. Istana Naga dan Sekte Besar membunuh 8 spesies jurang maut level 9 bulan lalu. Ai mengatakan bahwa dengan kekuatan Istana Naga, mereka setidaknya bisa melawan 7 atau 8 prajurit level 9 yang abadi. Saat ini, kekuatan Istana Naga di Sekte Besar dianggap cukup bagus. Kali ini Raja Naga berkata untuk mengirim beberapa orang untuk membantumu, setiap level 7 yang abadi, wanita bintang, kekuatanmu sudah cukup kuat, jauh melampaui kaisar dan putri sebelumnya. Beberapa dari mereka terus iri. Aku baru saja keluar dari pengasingan, aku belum tahu tentang ini.
Mata Kaisar Star Lady berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Dia juga sedikit terkejut. Mengapa kekuatan Istana Naga begitu kuat? Peningkatan ini terlalu cepat. Bas. Di Istana Naga Utama dari Sistem Bintang Selatan, Wang Xian berdiri di depan kolam transformasi naga. Dia tersenyum ketika dia melihat kelompok terakhir dari anggota Istana Naga membaik. Hingga hari ini, Istana Naga memiliki satu Raja Abadi Puncak, 10 level 9,47 level 8, dan hampir 200 level 7. Saat ini, yang terlemah di Istana Naga adalah dewa-dewa tingkat 8 yang abadi. Jumlah Raja Abadi telah mencapai sekitar 85.000. Kekuatan Istana Naga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suruh semua anggota Istana Naga berlatih keras di Istana Naga untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Kirim klan Palu Api ke Puncak Naga untuk menempa senjata dewa. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Sosok Wang Xian bergerak dan dia segera tiba di planet bulan yang mengundang. Dia terbang ke Puncak Naga di samping dan melihat bahwa susunan surga sedang mengatur formasi di atasnya. Karena inti dari Puncak Naga adalah pohon dewa di puncak alam Raja Abadi, ini adalah peningkatan terakhir dari Puncak Naga. Itu telah mencapai batasnya. Berdiri di platform komando, Wang Xian melihat kehampaan di depannya. Dalam beberapa hari berikutnya, mengikuti planet-planet di front utara, Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju pusat Pulau Iblis. 5 hari kemudian, ketika Wang Xian berdiri di Bintang Naga, dia bisa melihat planet kehidupan di depannya. Dia bisa melihat beberapa pembangkit tenaga listrik dan pesawat ruang angkasa bolak-balik melalui kehampaan. Langit berbintang di sekitarnya juga ramai dengan aktivitas. Menguasai. Kita akan tiba di pusat Pulau Iblis. Bulan lalu, kepala suku dan yang lainnya bertanya apakah Anda ingin pergi bersama mereka untuk bertemu dengan kelompok pasukan lain. Pada saat ini, Bei Suang terbang dan berkata pada Wang Xian. Untuk bertemu pasukan lain, Wang Xian ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, haruskah kita pergi sekarang? Ya Tuan. Bei Suang menganggukkan kepalanya. Keduanya bergerak dan segera terbang ke depan. Raja Naga. Di depan, Sekte Besar, Sekte Bei Chuan, kelompok Naga Piton, Dinasti Dewa Kuno, dan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya berteriak ketika mereka melihat Wang Xian. Semuanya, ikuti aku. Di depan sekelompok lebih dari 20 orang, seorang lelaki tua memberi isyarat mengundang dan segera berdiri di sebuah pulau kecil di depan mereka. Pulau kecil itu memiliki keliling sekitar 10 km dan menggantung di langit. Terima kasih banyak untuk semua orang dari Cakrawala. Master Sekte Bulan lalu berkata dengan acuh tak acuh dan mendarat di pulau kecil itu. Orang-orang lainnya juga mendarat di atasnya. Pulau itu segera terbang ke depan. Sebentar lagi, kekuatan Pulau Iblis mungkin semuanya akan ada di sini. Mereka akan membahas aliansi dan hal-hal berikut. Pemimpin Sekte Bulan lalu berbicara kepada semua orang. Tuan, ada 4 sekte besar di Pulau Iblis. Mereka Bulan lalu, Cakrawala, Jiuk Xiao, dan Duan Tian. Bulan lalu dan Duan Tian memiliki tingkat kekuatan yang sama. Jiuk Xiao dan Cakrawala jauh lebih kuat. Ada ahli di puncak kerajaan raja yang saleh yang menjaga mereka. Bei Suang mentransmisikan suaranya ke Wang Xian dari samping. Wang Xian sedikit mengangguk. Dia tahu tentang Cakrawala bulan lalu, Jiuk Xiao, dan Duan Tian. Akhir zaman. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat sedikit niat membunuh muncul di matanya. Menurut wanita dari Emperor Star, akhir dunia adalah organisasi yang mengejar King Yue dan yang lainnya. Aku perlu mengkonfirmasinya. Dia berpikir sendiri saat matanya berbinar. Sekarang giliranmu. Semuanya, ikuti aku. Tidak lama kemudian, pulau itu melayang di langit di atas sebuah planet. Orang tua yang menyambut mereka bergerak dan terbang menuju lokasi di bawah. Wang Xian dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Tepat di bawah mereka ada area yang diselimuti kabut kelabu. Samar-samar orang bisa melihat beberapa angka di bawah ini. Anggota sekte besar dari bulan lalu ada di sini. Saat mereka akan mendarat, sebuah suara terdengar. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling. Ratusan orang duduk di sekelilingnya dan melihat mereka juga. Bab 2678 Serangan Bersama. Terima kasih telah menunggu di sini.
Pemimpin Sekte Bulan lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok pasukan dan menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hehe, duduk. Tanda seru tanda seru. Di kursi tengah, dua orang dari dua angkatan duduk di sana dan tersenyum kepada mereka. Pemimpin Sekte Bulan lalu dan yang lainnya mengangguk dan menatap Wang Xian. Beberapa dari mereka duduk di depan. Wang Xian duduk di sana dan mengamati sekelilingnya. Ada dua ahli tingkat Raja Abadi Puncak dan mereka juga duduk di dua kursi di tengah. Ada 10 ahli Raja tingkat 9 abadi, yang berada di sisi berlawanan dan di tengah. Yang terlemah juga merupakan Raja Abadi level 8. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah penguasa Pulau Iblis. Bagaimana situasi di Northern Abyss? Semua orang duduk, seorang Kaisar Abadi Puncak di tengah bertanya. World Elder, kami telah memantau situasi di sana selama sebulan terakhir, dan Abyss telah berkembang, jika sampai di sini, akan memakan waktu setengah tahun. Pemimpin itu menjawab, kehilanganmu bulan lalu, hilangnya garis utara, itu akan membawa banyak masalah bagi kita. Di sisi lain, seorang penatua mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu Yu Duantian pergi dan coba. Jika kamu bertahan, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Seorang penatua dari bulan lalu berkata dengan tenang. Baiklah, semua orang mengerti situasi di jalur utara. Dua spesies jurang kaisar yang abadi bukanlah sesuatu yang bisa kita pertahankan bulan lalu. Akan merepotkan bagi kami untuk bertahan. Di tengah, The Pinnacle Unding Emperor dari 9 langit berbicara. Saat dia berbicara, lelaki tua dari Duantian dengan patuh menutup mulutnya. Jika itu dia, Duantian juga tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Abyss di sisi utara harus dihentikan pada triliunan kilometer jauhnya. Itu tidak bisa masuk ke wilayah tengah kita. Tetua Sekte Margin Dunia berbicara. Jika jaraknya lebih dari 1 triliun kilometer, maka kita masih memiliki waktu 3 hingga 4 bulan untuk mempersiapkannya. Patriark Bulan lalu menjawab, jangan bicara tentang hal lain dulu. Saat ini, seluruh Pulau Iblis kita menghadapi ancaman jurang maut. Mulai sekarang, jika semua orang ingin bersatu, semua faksi harus mengambil tindakan. Saat ini, Sekte Margin Dunia belum mengambil tindakan, dan beberapa faksi lainnya juga belum mengambil tindakan. Mulai sekarang, front utara akan dipertahankan olehmu dan faksi lain di front utara. Apakah itu baik-baik saja? Patriark 9 Surga melihat batas dunia Patriark. Tidak masalah. Margin Dunia Patriark mengangguk. Saya punya saran. Saat ini, Northern Front Abyss masih memiliki waktu penyangga selama beberapa bulan. Selama periode ini, kita harus fokus menyerang benih abisal di Abyss Timur. Mungkin beberapa bulan sudah cukup untuk sepenuhnya menenangkan Eastern Abyss. Master Sekte dari Sekte Heaven Severing berkata, bagaimana situasi saat ini di Abyss Timur? Patriark Ujung Dunia bertanya, dua benih Abyss Monarch of Godly Pinnacle Unding, lebih dari selusin di level 9. Adapun apakah ada lebih banyak di kedalaman, kita tidak tahu. 9 Awan Patriark menjawab, jika kita bekerja sama, kita dapat dengan cepat membersihkan benih jurang ini, dan kita bahkan bisa mendapatkan sejumlah kristal jurang. Mata Patriark Cakrawala berkedip saat dia mengangguk. Karena ini keputusannya, apakah faksi lain keberatan? Patriark 9 Surga melihat sekeliling dan bertanya. Tidak, kami akan mengikuti rencana 4 sekte besar. Para ahli dari berbagai faksi segera mengangguk. Kalau begitu, sudah diputuskan. Patriark Cakrawala mengangguk. Kepulauan Iblis akan bekerja sama untuk maju dan mundur bersama. Ini seharusnya Raja Naga, kan? Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pandangannya tertuju pada Wang Xian. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, Wang Xian mengangguk padanya. Dia adalah Raja Naga. Pembangkit tenaga lainnya dari faksi lain segera melihat ke atas. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Di AI, mereka juga menerima segala macam informasi tentang Istana Naga. Menurut apa yang dikatakan beberapa orang dari front utara tentang AI, Istana Naga jauh lebih kuat dari bulan lalu. Para murid dan ahli dari bulan lalu tidak keberatan dengan hal ini. Sekarang, mereka memiliki posisi tinggi dalam pasukan di front utara. Menurut AI, Istana Naga mungkin yang terkuat kecuali Tian Ye dan Jiu Xiao, yang juga sedikit lebih kuat dari Duantian. Istana Naga akan bergabung dengan aliansi Pulau Iblis kita kali ini. Patriark Tian Ye bertanya dengan samar. Patriark Tian Ye,
Istana Naga bukan milik pasukan di Pulau Iblis kita. Mereka tidak akan bergabung dengan aliansi kami, tetapi mereka juga akan mengirim para ahli untuk melawan benih abisal bersama kami. Master Sekte Bulan lalu segera mengambil alih dan berkata, ini adalah hal yang baik. Namun, saya berharap Istana Naga tidak akan lari saat mereka menghadapi bahaya. Mari kita berurusan dengan lebih banyak masalah. Patriark Tianya berkata kepada Wang Xian. Semuanya sudah jelas. Tanpa krisis besar, Istana Naga tidak akan mundur. Namun, jika musuh tidak bisa dilawan, Istana Naga akan segera pergi. Kami tidak akan ragu. Wang Xian menatap Patriark Horizon dan berkata dengan lemah. Itu sama dengan apa yang dia katakan di front utara. Semua orang bisa mengerti apa yang dia maksud. Kata-katanya menyebabkan Patriark Horizon dan Patriark Jiuxiao sedikit mengernyit. Mari kita bicara tentang mengepung dan memusnahkan benih abisal di timur. Patriark Jiuxiao mengubah topik dan berkata langsung. Setelah itu, semua orang segera mulai berbicara tentang biji abisal di timur. Wang Xian tersenyum. Pihak lain mengerti apa yang dia maksud dan mengerti tindakan Istana Naga. Terus terang, mereka juga tahu bahwa Istana Naga ada di sini untuk kristal abis. Hanya saja Istana Naga cukup kuat. Dengan adanya Istana Naga, mereka akan menderita kerugian yang jauh lebih sedikit. Ini bisa dikatakan saling menguntungkan. Lagi pula, kekuatan seperti Istana Naga tidak akan bisa meminta bantuan tanpa keuntungan yang cukup. Bahkan jika mereka sedikit tidak puas dengan tindakan Istana Naga, mereka tidak akan menolak hal seperti itu. Selanjutnya, saatnya membahas bagaimana cara melawan Istana Abis. Dua biji jurang tingkat kaisar yang tak mati, Tian Ya dan Jiu Xiao akan bertarung, satu untuk setiap kekuatan. Kekuatan lain akan membunuh benih jurang lainnya. Diskusi tidak memakan waktu lama sebelum sepenuhnya diputuskan. Sehari kemudian, semua kekuatan berangkat. Raja Naga, kita akan berangkat bersama besok. Master Sekte dan yang lainnya memberitahunya sebelum mereka mulai bersiap segera. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang menuju puncak naga. Sky Arai, bagaimana persiapannya? Dia datang ke pos komando dan bertanya. Raja Naga, butuh 5 hari lagi untuk menyelesaikan transformasi. Jawab Sky Arai. Kita akan menuju abis di sisi timur Pulau Iblis besok. Kami mungkin harus membersihkan benih jurang di sisi timur dalam beberapa hari ke depan. Wang Xian berkata kepadanya, tidak akan ada masalah dengan pertempuran dalam 5 hari. Namun, masih ada beberapa area yang belum membaik dan kami tidak akan bisa mencapai puncaknya. Formasi surga sedikit mengernyit. Tidak apa-apa. Fokus utama kami adalah melawan benih abisal dari Immortal King level 9 ke bawah. Risiko pertempuran ini tidak tinggi. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tidak sulit mengerahkan seluruh kekuatan Pulau Iblis untuk menyerang benih jurang di sisi timur abis. Bab 2679-2679. Ayo pergi. Raja Naga, saatnya berangkat. Keesokan harinya, Guru Agung Bulan lalu datang untuk memberi tahu mereka. Ayo pergi. Tanda seru tanda seru. Wang Xian melihat ke puncak naga dan berkata sambil tersenyum. Ledakan, ledakan. Puncak naga diaktifkan dan segera, mereka tiba di lempengan tanah yang telah diajarkan Guru Besar Bulan lalu kepada mereka. Lempeng tanah dengan radius puluhan juta kilometer itu padat dengan manusia. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari front utara. Saya harap saya bisa mendapatkan panen yang baik kali ini. Wang Xian bergumam saat senyum muncul di wajahnya. Kali ini, ada 60.000 murid Istana Naga di Puncak Naga. Dari 60.000 orang, semuanya adalah pembangkit tenaga raja yang abadi. 35.000 anggota divisi panah mata langit semua memiliki kekuatan tempur pembangkit tenaga raja abadi. 12.000 binatang iblis tingkat Raja Abadi lainnya dan 10.000 spesies naga Starwood tingkat Raja Abadi. Sisanya adalah prajurit palu api. Kekuatan seperti itu pasti sebanding dengan kedua sekte tersebut. Gunung Naga itu adalah kekuatan Istana Naga. Seluruh Gunung Naga sangat kuat. Ini sangat kuat, Gunung Naga itu adalah mesin perang Istana Naga, sangat kuat, kudengar itu bisa menjebak 3 makhluk level 9 yang abadi. Tidak peduli seberapa kuat itu bisa lebih kuat dari penguasa tepi langit kita, setan perusak dewa tepi langit 1 inci. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan penguasa ujung dunia, tapi puncak naga ini juga sangat kuat. Saat puncak naga maju ke depan,
ada juga beberapa faksi di samping. Murid dan pakar dari masing-masing faksi berdiri di atas pesawat besar. Ada seluruh planet yang maju ke depan, dan ada lautan kosong yang melintasi kehampaan. Ada juga kapal perang teknologi yang berukuran ribuan kilometer. Yang paling menarik perhatian adalah harta karun yang kuat yang terlihat seperti seorang penguasa. Penggaris itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar 10.000 meter. Namun, ada puluhan juta orang yang berdiri di atas penggaris. Orang-orang itu terlihat sangat kecil, seperti semut. Penguasa ujung dunia memiliki ruang jarak pendek. Seluruh penguasa juga merupakan harta yang sangat kuat. Itu adalah harta karun penjaga sekte milik sekte besar ujung dunia. Para ahli dan murid dari berbagai faksi mengamati sekeliling mereka dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sangat ingin tahu tentang Istana Naga, yang baru-baru ini menjadi terkenal di front utara. Raja Naga, perjalanan akan memakan waktu 5 hari. 5 hari cukup untuk membangun puncak naga sepenuhnya. Tian Chen berdiri di platform komando dan berkata sambil tersenyum. Itu bahkan lebih baik. Wang Xian tersenyum ke samping dan mengalihkan pandangannya ke faksi-faksi di sekitarnya. Karena pembangkit tenaga listrik dari dua faksi utama, Jiu Xiao dan Duan Tian, terletak di jurang timur, faksi-faksi di sekitarnya semuanya adalah faksi sentral Pulau Iblis. Faksi terkuat secara alami adalah Sekte Cakrawala. Ada 5 faksi lain yang setingkat dengan Sekte Beichuan, serta lebih dari 100 faksi yang lebih lemah. Ada sekitar beberapa ratus juta orang yang pergi kali ini, dan juga banyak mesin perang. Oleh karena itu, berbagai faksi tidak memilih untuk melalui formasi teleportasi. Penguasa Cakrawala itu sangat kuat. Wang Xian menoleh dan berkata dengan lemah. Itu senjata yang cukup bagus. Dengan seorang ahli yang mengendalikannya, itu bisa menandingi kekuatan tempur Raja Abadi Puncak. Arai langit mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, berbagai faksi bergegas menuju jurang di timur Pulau Iblis. Karena 2/5 Pulau Iblis telah dilahap oleh jurang, terutama wilayah timur dan utara, Wang Xian dan sisanya tiba di depan abis 5 hari kemudian. Mirip dengan front utara, ada area ramai di depan garis pertempuran. Setidaknya ada puluhan ribu planet kehidupan di sekitarnya. Ini adalah area yang bahkan lebih makmur daripada front utara. Namun, mirip dengan front utara, semua orang terburu-buru dengan aura pembunuh. Semua orang ada di sini. Mari kita bahas tentang serangan itu. Di langit, puluhan sosok muncul dan berbicara dengan Wang Xian dan pasukan lainnya. Haha bagus. Mari kita membantai binatang buas ini. Dalam mesin perang skala besar, para ahli dari pasukan terbang satu persatu. Ayo pergi juga. Wang Xian berbicara kepada formasi surga. Dia terbang keluar dari puncak naga dan menuju ke jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak ahli terkemuka melayang di udara saat mereka melihat ke depan. Dari sini, orang bisa melihat bagian dari jurang. 2 benih abis level Raja Abadi Puncak. Wang Xian melihat ke tengah dan melihat 2 benih jurang yang kuat dijaga oleh bawahannya. Kami akan menangani area pusat dengan Jiu Xiao. Kalian bisa membagi sisanya di antara kalian sendiri. Di samping, Patriark dari Sekte Margin Dunia berkata tanpa keraguan. Serahkan sisi kanan area tengah kepada kami. Kami tidak membutuhkan bala bantuan. Master Sekte dari Sekte yang memutuskan surga memandang Master Sekte bulan lalu dan berkata langsung. Kalau begitu tinggalkan sisi kanan ke bulan lalu dan pasukan lainnya. Patriark Margin Dunia memandang Master Sekte bulan lalu, Wang Xian, dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Pengepungan kali ini tidak terlalu sulit bagi pasukan Pulau Iblis. Dapat dikatakan bahwa benih abisal di abis di depan adalah sumber daya yang sangat besar. Tidak ada bahaya dan mereka bisa mendapatkan kristal abisal yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, pasukan akan memperjuangkannya. Ini terutama terjadi pada sekte besar. Kristal abisal adalah harta kultivasi yang sangat kuat. Bulan lalu, kami dekat dengan pusat dengan Istana Naga di sisi kiri. Kalian semua akan dialokasikan. Bulan lalu, pemimpin sekte sedikit mengernyit. Namun, ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Tian Ya dan Jiu Xiao lebih kuat dari mereka. Karena sekte pemecah surga adalah tuan rumah tempat ini, mereka hanya bisa memilih yang tersisa. Panen kali ini mungkin kurang memuaskan. Wang Xian bergumam. Baiklah, kita akan selesai dengan distribusi dalam 10 menit.
Semua murid sekte akan berkumpul di depan abis dalam 10 menit. Kami akan menyerang bersama. Jangan biarkan binatang buas ini kabur. Patriark Jiu Xiao berkata dengan dingin. Ya, para pemimpin sekte menanggapi dan mulai bersiap dengan segera. Bawa puncak naga ke sini. Wang Xian berkata kepada Heaven Arai. Arai surga mengangguk. Dengan satu gerakan, dia kembali ke puncak naga dengan cepat. Segera, puncak naga besar tiba di depan jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, faksi di sekitarnya berkumpul. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dan murid dari sekte besar dari bulan lalu juga terbang. Ada lebih dari 10 juta orang. Mereka adalah elit dari sekte besar dari bulan lalu. Raja Naga, kami sedang membersihkan benih jurang di area ini. Ada 2 eksistensi King level 9 yang abadi. Kekuatan Old Feng belum sepenuhnya pulih. Keduanya akan diserahkan ke Istana Naga. Kami akan membersihkan yang berjarak 100 juta kilometer. Pemimpin sekte dan patriark terbang bulan lalu dan berkata kepada Wang Xian. Maka terima kasih telah membiarkan AS lewat. Wang Xian sedikit terkejut dan berkata kepada mereka. Dibandingkan dengan bantuan dari Istana Naga, ini masalah kecil. Pemimpin sekte dan yang lainnya tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Kristal biji jurang level 9 sangat berharga bagi mereka. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik Raja Abadi level 8 yang kuat yang membuat terobosan karena kristal biji jurang level 9. 3 benih level 9 abadi yang datang bulan lalu sudah cukup untuk membunuh satu. Bab 2680-2680. Turun. Semua faksi, bersiaplah. Di depan benih abisal, 500 hingga 600 juta orang menatap ke depan dengan dingin. Masing-masing memancarkan semangat juang yang kuat. Tanda seru. Berbeda dengan pertempuran sebelumnya, kali ini, mata semua ahli dan murid berbinar. Aliansi seluruh faksi Pulau Iblis membuat pertempuran ini tanpa ketegangan sedikitpun. Sekarang, semua ahli dan murid ingin membunuh lebih banyak biji abisal dan mendapatkan kristal dari biji abisal. Saat perintah datang dari pusat, semua ahli dan murid pasukan segera bersiap. Serang, bunuh ini, membunuh. Perintah untuk menyerang terdengar dari tengah medan pertempuran. Bunuh mereka. Semua murid, bunuh semua benih jurang. Membunuh. Para pemimpin faksi segera berteriak keras. Ayo pergi. Di puncak naga, Wang Xian juga berteriak pelan. Puncak naga besar segera beroperasi dan menyerang benih jurang di depan mereka. Semua anggota divisi panah mata surga, bersiaplah. Wang Xian berteriak pelan dan menatap area Istana Naga yang membentang lebih dari 100 juta kilometer. Di area ini, ada sekitar 7 hingga 8 juta biji jurang, 2 level 9 dan 12 level 8. Dengan kekuatan Istana Naga, menghancurkan mereka akan sangat mudah. Ini seperti memiliki lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Meskipun ada lebih banyak benih jurang di wilayah tengah, kita, ujung dunia dan 9 surga, akan menghadapinya bersama. Kami tidak akan bisa mendapatkan banyak biji jurang. Elder Hua, beberapa dari AS akan berurusan dengan benih jurang maut level 8 yang tidak mati, kami akan membaginya secara merata. Dan di tengah, para murid dari Tian Ya dan Jiu Xiao juga masuk ke dalam jurang. Beberapa prajurit dan murid yang dipenuhi semangat juang melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit, berkata tanpa daya. Kedua kekuatan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh ras abis. Elder, ada terlalu banyak dari kita di sini, jika kita ingin membagi beberapa benih unding level 8, kita harus membaginya di antara kita sendiri. Di depan mereka, sekelompok prajurit mengunci benih. Di tepi, seorang diaken margin dunia berkata tanpa daya. Bahkan jika para tetua akan membaginya secara merata, akan lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak. Itu benar, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Penatua Tiannya menggelengkan kepalanya sambil menatap ke depan, ayo lakukan. Meskipun kami lebih kuat, kami masih harus berjuang untuk sementara waktu. Elder, kita dapat dengan mudah membunuh benih abisal di sini. Mengapa kita tidak pergi ke samping dan membunuh beberapa biji abisal peringkat 8? Kami akan mendapatkan lebih dari di sini. Begitu Tetua Tianya menyelesaikan kata-katanya, seorang diaken mengangkat alisnya dan menyarankan. Apa? Penatua Tianya berhenti dan matanya berkedip,
area di sebelah kita adalah tempat sekte besar bertarung dengan Istana Naga bulan lalu. Itu Istana Naga. Puncak naga mereka tepat di sebelah kita. Penatua, Istana Naga datang ke sini dengan tangan kosong. Apa yang bisa mereka katakan jika kita pergi dan membantu mereka? Kata diaken itu dengan suara rendah. Selain itu, Penatua, kami hanya membunuh beberapa biji jurang level 8. Istana Naga tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Dia terus berbicara. Ini membuat pikiran tetua Tiannya bergerak sedikit. Ayo pergi. Saat dia melirik situasi di sini, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke kiri. Ayo pergi. Kami akan mengikuti Penatua. Diaken itu melambai ke kelompok di belakangnya, dengan penuh semangat mengikuti di belakang. Haha, mengikuti Penatua, kita tidak membutuhkan terlalu banyak biji jurang, hanya 2 atau 3 kristal level 6 yang tidak mati sudah cukup. Aku akan puas hanya dengan 1 kristal level 5. Tentu saja, kami memiliki 50 hingga 60 orang, membantu mereka membunuh beberapa benih jurang akan dianggap membantu, dan paling banyak 100 atau lebih, apa yang bisa mereka katakan. Tidak ada masalah sama sekali. Dalam sekejap, 50 hingga 60 orang segera mengikuti di belakang Penatua, dengan penuh semangat terbang ke kiri. Di sini, masing-masing dari mereka paling banyak bisa mendapatkan kristal dari biji jurang yang 2 tingkat lebih rendah dari mereka, namun jika mereka mengikuti yang lebih tua ke kanan, mendapatkan 2 kristal yang 1 tingkat lebih rendah dari mereka tidak akan menjadi masalah semua. Dan dengan Penatua di sini, mereka tidak perlu khawatir. Lagi pula, sesepuh dari Sekte Margin Dunia adalah makhluk level 9 yang abadi. Prajurit terkuat dari Istana Naga hanya level 9. Dengan kekuatan batas dunia, bahkan jika dia membantu mereka membunuh beberapa benih jurang, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Pertarungan sudah dimulai, untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Jalan yang kuat adalah jalan yang harus mereka perjuangkan. Tante, mereka, di sekitar mereka, beberapa orang melihat mereka terbang ke arah kiri dan sedikit bingung, namun mereka tidak mengikuti dengan gegabah. Bagaimanapun, mereka memiliki seorang Penatua yang memimpin mereka. Saat mereka lewat, mereka mendengar suara anak panah menembus udara. Setelah itu, mereka melihat banyak benih jurang dipanen dengan cepat, tidak dapat menolak sama sekali. Faktanya, di depan mereka, monster yang terbentuk dari duri menyerang 2 biji Abyssal God King yang tidak mati level 9. Istana Naga ini sangat kuat, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungguh pemanah yang kuat. Istana Naga sebenarnya telah mengasuh begitu banyak dewa raja pemanah yang abadi. Mereka melihat ke depan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di depan, mata sesepuh Sekte Margin Dunia bersinar. Istana Naga, kami akan membantumu. Tubuhnya bergerak, tatapannya terkunci pada benih jurang level 8 yang abadi, menyerang. Ayo pergi, kita akan melakukannya juga. Di belakang mereka, prajurit lain dari Sekte Margin Dunia juga bergerak, dengan cepat menuju benih jurang. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selama mereka membunuh beberapa dari mereka, panen mereka akan jauh lebih besar daripada jika mereka berada di tengah. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di puncak naga, sedikit terpana. Dia memandangi sekelompok ahli yang menyerbu ke arah benih Abyssal dengan takjub. Ketika tatapannya tertuju pada sesepuh di depan, dia sedikit menyipitkan matanya. Raja Naga, itu adalah ahli dari Sekte Margin Dunia. Mereka ingin merebut benih jurang dari pihak kita. Tian Chen sedikit mengernyit dan berkata. Dia mengatakan bahwa dia akan datang untuk mendukung mereka, tetapi tindakannya jelas untuk merebut benih jurang dan mendapatkan kristal benih jurang. Misalnya, kristal biji jurang level 8 memang layak menjadi pusat kekuatan raja yang saleh level 9. Namun, Wang Xian tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Margin Dunia akan begitu sombong dan tidak menaruh perhatian pada Istana Naga. Semuanya dari Istana Naga, jangan khawatir. Kami akan membantu Anda menangkis lebih dari 100 biji Abyssal Raja Dewa Abadi dan berbagi sebagian beban dengan Anda. Kamu bisa pergi dan berburu benih Abyssal lainnya. Pada saat ini, Diaken yang mengikuti di belakang sesepuh dari Sekte Margin Dunia berkata sambil tertawa keras.